Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan, tapi juga tentang makna pengorbanan dan kepatuhan kepada Allah. Salah satu pertanyaan yang sering muncul menjelang hari raya ini adalah, kurban kambing untuk berapa orang? Dalam video ini, kita akan menyimak penjelasan dari Kiai Haji Bahuddin Nur Salim atau Gus Baha yang menyampaikan pandangannya dengan gaya khas beliau, santai tapi syarat ilmu, dalam perbincangan bersama Profesor Quraisy Shihab di acara Shihab dan Shihab. Kalau di kitab-kitab fikih, memang kambing lebih utama ketimbang sapi dalam banyak pendapat ulama. Alasannya lebih privat. Alasannya, andai kan ada hewan yang lebih baik ketimbang kambing, mungkin Nabi Ismail diganti hewan itu. Nyatanya Allah mengganti dengan kambing. Terus ketika Nabi mengkorbankan keluarganya, doha Rasulullah bikabsaini amlahaini. Nabi ketika mengkorbankan untuk keluarganya dan yang satu untuk umatnya juga milih kambing. Sehingga banyak ulama yang berpendapat kambing. Tapi semenjak ada gaya-gayanan, itu begini Pak Quraisy, di fenomena di daerah kami itu. Semenjak banyak orang PNS atau orang mapan atau orang kelas menengah, itu nganggap kambing itu problem karena darah tinggi ini. Jika kadang bagi daging kambing itu susah. Semenjak itu mulai ada tren urunan sapi. Jadi yang terus menjadi ragu itu. Dan terus saya sering bilang, itu kelas menengah kan, seleranya orang di bawah itu yang penting daging. Tapi menurut pendapat saya kayaknya memang kalau sama-sama 7 satu sapi sama satu personal kambing, saya lebih ikut pendapat yang mengatakan lebih baik kambing. Karena tadi laukana hunaka hayawanun yang lebih baik, andai kan di sana ada hewan yang lebih baik dibanding kambing, mungkin Nabi Ismail gantinya ada kambing. Dan nyatanya Allah milihnya kambing. Itu alasannya ulama itu. Sebetulnya saya secara privat itu suka, kalau masih mungkin suka satu kambing. Tapi kalau secara syariat memang sapi cukup 7 orang. Penjelasan Gus Baha bahwa 1 ekor kambing hanya sah dikurbankan atas nama 1 orang, sejalan dengan pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab. Keempat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sepakat bahwa kambing hanya sah untuk 1 orang. Pendapat ini juga ditegaskan oleh ulama seperti Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah, bahwa kambing tidak bisa diikutsertakan untuk lebih dari 1 orang dalam ibadah kurban. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan, seekor kambing hanya sah untuk 1 orang, tidak sah untuk berpatungan. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan, tidak ada riwayat bahwa kambing dikurbankan untuk lebih dari 1 orang. Sementara itu, ada juga pemahaman yang bersumber dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut bahwa beliau berkurban atas nama diri dan keluarganya. Sebagian orang memahami hadits ini sebagai pembolehan 1 kambing untuk 1 keluarga. Namun, para ulama menjelaskan bahwa makna hadits tersebut bukan terkait jumlah orang yang diwakili secara hukum sah dalam kurban, melainkan menggambarkan niat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghadiahkan pahala kurbannya untuk keluarganya. Dalam fikih, mayoritas ulama membedakan antara sahnya kurban yang hanya mewakili 1 orang secara hukum dan pahala kurban yang bisa dihadiahkan kepada siapa saja, termasuk keluarga. Meneladani apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wujud cinta yang tulus, dan mencintai Rasulullah adalah bagian dari keimanan kita. Pada akhirnya, kita semua hanya berusaha memahami agama ini sebaik mungkin, dan di atas segala ilmu, ijtihad, dan pendapat manusia, Allah lah yang paling mengetahui isi hati, niat, dan keikhlasan hambanya. Semoga setiap niat baik kita diterima sebagai amal saleh, dan semoga kurban yang kita tunaikan menjadi jalan mendekatkan diri kepadanya. Sampai jumpa di video dakwah Connect berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.